Audio Jungle. Dimanapun aku berada, aku mencari rasa aman. Mungkin karena betapa keras dan sulitnya hidup ini, aku masih bergantung pada hal itu. Aku tidak mau jadi korban dari bahaya atau kematian, tapi aku tahu aku butuh sesuatu. Aku harap ada yang melihat kelemahanku dan memahami dalamnya ketakutanku. Siapa yang bisa menjamin keamanan dan kedamaianku selain Sang Raja Damai? Yesus yang memiliki semua otoritas. Shalom, selamat pagi saudara. Penuh dengan sukacita hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari kita saat ini kita mau renungkan dan naikkan syukur pada Tuhan atas hidup kita saat ini. Sebab semusim berlalu, namun Tuhan selalu tetap bersama dengan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Saat ini kami Tuhan membawa hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau renungkan saat ini. Mari kita mau bisikan pujian dengan segenap hati kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan dari ibadah awal sampai akhirnya Tuhan. Dengan rasa syukur kami Tuhan, kami panjatkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Masih semangat? Semangat terus. Masih semangat? Semangat terus. Kayaknya kalau nggak enak kalau nggak berdiri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri semua. Oke. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini semuanya? Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Yang luar biasa hari ini diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Karena tiba saatnya bagi kita untuk memuji nama Tuhan hari ini. Kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa.
tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan satu jalan mendatangkan keselamatan bagi anak yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Serat-serat kebenaran bagi Dia Allah kita. Mari kita buktikan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Serat-serat kebenaran bagi Tuhan. Saya mengajak saudara untuk tas kanan kiri dan katakan, Dialah Raja kita dan Allah dari kita. Amin. Haleluya. Mari kita muliakan namanya, sebab Dialah Allah segala Raja bagi kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja.
kuat dan penuh kemuliaan. Satu hari nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Saya mau dengar sukacitanya Bapak Ibu di tempat ini, amin. Ada yang penuh sukacita hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan, haleluya. Belum semua yang terima sukacita dari Tuhan, boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Saya mau dengar teriakannya, masih semangat, masih semangat, masih semangat. Haleluya. Bahwa saya Tuhan Yesus adalah Allah yang baik bagi kita, amin. Haleluya. Kita memberikan angkatan tangan kita memberikan jempol kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu saat ini datang ke tempat ini dengan penuh sukacita, ada mujizat bagi Tuhan, amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup. Katakan ku teringat Tuhan, kasih setiamu. Yes Tuhan, dalam Kau sungguh baik, sungguh Engkau baik. Amin. Di dalam hidup, lambaikan kedua tanganmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya mau dengar Bapak Ibu semua percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, amin. Boleh angkat kedua jempolmu untuk Tuhan. Kedua jempolnya untuk Tuhan, kita menyatakan Engkau baik bagi hidup kita, amin. Sama-sama berikan suaramu untuk Tuhan. Dengan penuh semangat kata, mari sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita mulai hujan dari awal. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua saat ini penuh sukacita karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Katakan kau dibawa hidupku Tuhan. Oh, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Katakan Dia sungguh baik. Kau baik. Amin.
ucapan syukurku padamu. Sama-sama katakan dengan imanmu, kau baik dan amat. Haleluya. Dengan iman sungguhan kita, pagi hari ini kita menyatakan kebaikan Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Amin Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. 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 Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua di tempat ini penuh dengan kesukaan Tuhan, amin. Semua merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau saat ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan tubuh jiwa kita untuk kita menerima firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai memuliakan nama Engkau saat ini Tuhan. Dan ini saatnya Tuhan bagi kami Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan. Kami memberikan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk Engkau penuhi dengan firman-Mu yang kudus Tuhan. Engkau layakkan hati kami Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Untuk menjadi pendengar-Mu yang setia Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Dengan kerinduan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih, haleluya. Sekali lagi katakan, kasih Allahku Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Engkau serahkan Tuhan. Ketika Dia serahkan anak. Amin Yesus. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Katakan kau ku sembah Tuhan, ku sembah, amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali lagi, ku bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, aku sembah selama hidupku, sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu tempat ini, dengan segenap hati kita menyatakan kasih Allahku Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Kau ku sembah,
sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Mari di tempat ini kita mau sama-sama katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur ya Yesus, bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku naikkan ucapan sembah Kau Tuhan. Melalui pujian ini katakan bersyukur, bersyukur ya Tuhan, bersyukur. Inilah hati kami yang penuh ucapan syukur Tuhan. Bersyukur kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ku sembah, yes Tuhan, ku sembah dan ku mau sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah, oh ku bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi dengan imanmu katakan ku bersyukur, bersyukur. Sama serahkan pada hamba-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami mengucap syukur ya Tuhan dalam segala kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh menikmati hari ini ya Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan tetapkan dalam setiap hidup kami. Apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami memperoleh anugerah-Mu, kami memperoleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Dan kami berada di tempat ini tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami menerima damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan selanjutnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berperkara lebih dalam lagi bagi setiap kami jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bila Tuhan Yesus, apa yang disampaikan hamba-Mu saat ini, perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Kuasai sepenuhnya, ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Ya, silakan duduk. Salam. Salam Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di dunia ini semakin yang kita hadapi, kalau kita mungkin merasa baik-baik aja, keberadaannya baik-baik aja, tapi kondisi dunia saat ini sangat mencekam Bapak Ibu Saudara dengan keberadaan bangsa Israel dan Hamas dan terus berkecamuk di situ. Ini harus terus dibukakan kebenarannya dalam firman Tuhan.
Semuanya sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sampai hari-hari akhir nanti memang itu akan dinyatakan bahwa bangsa Israel nanti akan kewalahan menghadapi dunia dengan apa yang dilakukannya. Dan memang sebetulnya itu bukan ulah bangsa Israel, tapi akibat dari keras tengkuknya, keras kepalanya bangsa Israel, saudara, dan berimbas bagi keberadaan dunia ini. Tapi jangan salah kalau bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang memang pada kenyataannya dia tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyembah Yahweh tapi nggak tahu siapa Yahweh-nya, siapa Allahnya. Dia tidak percaya kalau Mesias itu sudah datang. Dia sampai saat ini bangsa Israel masih menanti-nantikan siapa Mesias itu. Mesias yang akan menolong dia. Dan itulah yang nanti terjadi ketika bangsa Israel menjerit. Dan siapakah Mesias yang dia nanti-nantikan? Dan ternyata Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus itu sendiri. Dan kalau saat ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengucap syukur. Saudara, kalau hari ini kekuatan militer di seluruh dunia masih Israel yang memilikinya. Karena sejak semula sudah ditetapkan bangsa Israel itu dari zaman peperangan, dari zaman nabi-nabi, ketika melawan peperangan, strategi yang paling jitu ya bangsa Israel. Alat yang paling canggih untuk kemiliterannya bangsa Israel, saudara. Negaranya kecil, saudara. Sama Jawa Timur, lebih besar Jawa Timur, saudara. Tapi segala keberadaannya, tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu membuat gemetar pasukan-pasukan militer atau tentara-tentara di dunia ini. Dan sekutu pun kenapa masih banyak yang membela Israel? Aneh juga di situ. Dan saudara, kalau diketahui kenapa Amerika masih mendukung Israel? Kalau kemarin beritanya juga, saya singgung sedikit ini, kenapa kok saya menyampaikan ini, kita harus tahu banyak gereja yang tidak membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Banyak gereja yang tidak mengetahui, tidak menyampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa hari-hari ini kita harus berjaga-jaga dalam kondisi ini. Tapi bukan berarti mengajarkan kita picik, enggak, bukan berarti kita mengajarkan orang yang eksklusif, tertutup, enggak. Justru dari apa yang kita alami saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan keberadaan bangsa Israel dan keberadaan dunia ini, kita harus tahu. Jadi situasinya enggak semakin baik ke depan, tapi memang sulit. Terus bagaimana keberadaan aktivitas kita, pengaruh dari aktivitas kita, pekerjaan, studi, yang masih anak-anak, yang masih remaja, yang masih jomblo. Aku belum nikah, Om, aku belum punya pacar. Nah, saudara, jangan memikirkan hal itu. Kata firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, raih sukacitamu. Dan sukacita itu harus penuh di dalam hidup kita. Nah, nanti sesuai dengan tema ini, gereja yang mengekspresikan Kristus. Hubungannya kenapa? Dalam situasi keberadaan ini kita berjaga-jaga. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus berjaga-jaga dengan segala keberadaan kita. Gak hidup semau-maunya. Kita harus tahu bahwa penguasa hidup kita adalah Yesus, bukan diri kita. Haleluya. Penguasa satu-satunya di dalam hidup kita adalah Yesus. Kita enggak berkuasa atas hidup kita. Nah, dari situ kita harus tahu, gereja harus memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita ini. Dengan berjaga-jaga ini kabar baik, kabar sukacita. Memang tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk apa? Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk apa? Halo? Untuk hidup. Ya iyalah, untuk hidup. Maksudnya saudara hidup itu untuk apa sekarang? Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyembah Tuhan. Tuhan gak bisa menyembah Tuhan sendiri. Makanya kalau ada yang menyaingi Tuhan pada waktu itu langsung dikutuk turun. Udah. Ada malaikat Tuhan yang mau menyaingi Tuhan. Dia diusir dari tempat itu. Artinya benar-benar Tuhan
dari ciptaan Tuhan, saya dan saudara, kita nggak boleh menguasai diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita diajarkan bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Sampai apapun yang saat ini dalam pikiran kita yang terdalam pun, Tuhan sungguh peduli dengan kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya, saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, gereja yang mengekspresikan Kristus. Jadi kalau pemberitaan dunia yang seperti ini membuat kita nggak boleh mencekam, tidak boleh takut, tapi berjaga-jaga. Terus dekat sama Tuhan, supaya kita diberikan hikmat, supaya kita nggak salah langkah. Haleluya. Supaya kita nanti nggak tertinggal pada waktunya Yesus datang kembali. Haleluya. Yang dinanti-nantikan bangsa Israel selama ini, mana Mesias, mana Mesias. Sampai benar-benar nanti tahu bahwa Yesus itulah Mesias. Tuhan Allah yang hidup, yang dinanti-nantikan. Dan ketika mengetahui hal itu, Yesus itu turun dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus terangkat, kata firman Tuhan. Haleluya. Dan saat itulah Yesus turun dan banyak kita menyongsong kalau kita masih dipercayakan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gereja yang mengekspresikan Kristus. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Gereja yang mengekspresikan Kristus. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Di situ perikopnya berjudul Sion dipulihkan. Saya mengawali di ayat 8, nanti kita baca bergantian, ayat 11 kita baca bersama-sama. Haleluya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Haleluya. Banyak rahasia tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yang terutama kita harus tahu di sini, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengekspresikan nanti, bagaimana sih gereja yang mengekspresikan Kristus. Tuhan sudah mempersiapkan saya dan saudara untuk mengekspresikan ini, untuk mengungkapkan ini semuanya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak semata-mata ketika hari Minggu datang ke gereja dan kita nggak mengerti apa-apa ketika kita di gereja. Apa yang kita dapat di gereja? Kalau di sini dikatakan gereja harus mengekspresikan, boleh dikatakan gereja itu saya, gereja itu kita semuanya, haleluya. Bukan bentuk bangunannya secara literal ini. Tapi gereja Tuhan itu adalah kita, manusia, umat pilihan Tuhan, saya dan saudara semuanya. Di mana gereja ini bisa mengekspresikan Kristus. Gereja harus menjadi berkat, saya dan saudara harus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, haleluya. Amin. Sudah jadi berkat belum kita? Lihat kanan kiri. Ada yang duduknya begini, ada yang begini. Sudah menjadi berkat belum kira-kira? Oh, malah tanya balik, Pak Rudi sudah menjadi berkat belum? Malah gitu, saudara. Haleluya. Coba tanya kanan kiri, sudah menjadi berkat belum?
kelihatannya malah menyusahkan jawabannya nih, sudah menjadi berkat masih bingung ini. Mau jawab apa ini? Karena memang yang terutama itu, hidup kita harus menjadi berkat, haleluya. Hidup kita harus menjadi dampak yang baik di tengah-tengah keberadaan kita. Gak peduli itu anak-anak, gak peduli itu orang tua, gak peduli seorang pekerja, gak peduli seorang pelajar, mahasiswa. Sama, memiliki posisi yang sama, hidup yang terus berdampak dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Menjadi yang berdampak, yang menjadi berkat maksudnya apa sih? Galatia pasal yang kelima yang ke-22 di situ. Apa? Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 itu adalah tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh yang kita ekspresikan ya buahnya ini, buah-buah dari Roh Kudus itu. Buahnya apa sih? Di sini dikatakan, tetapi buah roh adalah apa? Apa? Kasih yang terutama, sukacita, haleluya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, haleluya, kelemah lembutan, penguasaan diri, haleluya. Ada tambahan lagi, yaitu buahnya hanya 9 itu. Itu yang mewakili karakter kita, haleluya. Itulah karakter Kristus yang diberikan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya, amin. Haleluya. Apa? Kasih. Hidup di dalam kasih. Harus sukacita. Sukacita itu harus dibangun. Kasih itu harus melekat bagi setiap kita anak-anak Tuhan, haleluya. Amin. Ada sukacita? Oi, ada sukacita enggak? Di mana sukacita? Katanya ada. Ada sukacita? Ada. Di mana? Ada sukacita? Di mana? Ini dia. Ini dia, punya dia lah. Sukacita itu harus dibangun. Sukacita itu harus diwujudkan, haleluya. Ini yang susah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau punya masalah, nggak ada sukacita. Amin. Amin, orang-orang yang punya masalah. Punya masalah dia. Masalahmu berat? Sudah kelihatan dari wajahnya. Karena harus diekspresikan. Sukacita itu harus ditunjukkan. Bukan untuk menutupi diri. Sukacita itu lahir dari dalam, amin. Karena munculnya dari roh kita, haleluya, amin. Jadi kalau roh kita diisi Roh Kudus itu membawa damai sejahtera dan suka duka gitu. Hah? Sukacita, haleluya, amin. Dalam kedukaan pun harus dibangun yang namanya haleluya. Ada sukacita, ada duka cita. Yang dibangun mana? Cita-cita. Cita itu rasa, keinginan. Yang namanya sukacita ya keinginan untuk Kalau duka cita meluapkan kesedihan, maaf. Jadi Bapak Ibu Saudara saat ini, kalau sukacita itu harus dibangun, diupayakan, harus diusahakan. Berarti harus diraih itu. Kalau hidupmu nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, harus diraih itu. Haleluya. Amin. Bagaimana menghadirkan sukacita? Sukacita itu ada ketika kita dekat sama Tuhan. Haleluya. Katakan dekat dengan Tuhan. Katakan dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan kita mendapatkan sukacita. Haleluya. Kemarin saya sampaikan di keluarga Bapak Jarot. Hanya dekat Allah saja aku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Ini tadi. Hanya dia gunung batuku. Di ayat-ayat terakhir tadi di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-10-11-nya di situ.
bicara tentang gunung-gunung. Nah, gunung-gunung yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita dengan gunung-gunung yang kita buat sendiri itu beda, saudara. Gunung yang ada di dalam diri kita itu adalah kesombongan, masalah, dan seterusnya. Tapi kalau yang dari Tuhan itu adalah sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Makanya di sini tadi dikatakan, kalau kasih yang terutama ada sukacita di situ. Dan diikuti damai sejahtera. Satu rangkaian. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Siapa yang bisa bersabar hati? Haleluya. Lihat wajah-wajah orang sabar di sini. Lihat kanan kirimu, wajah orang sabar enggak? Ya, anaknya sabar ya jelas. Wajah-wajah sabar ada enggak? Lihat yang depan, lihat belakang coba. Kalau saya sih bisa lihat di belakang itu, wajah-wajah orang sabar. Sabar, ya kan? Ketika nagih hutang, orangnya nggak bayar-bayar, itu harus sabar. Lalu, atau sebaliknya, ketika ada kolektor, yang suruh sabar kolektornya gitu, saudara. Sampai ada seperti itu. Sabar kalau kita dicemooh, sabar kalau kita dibully, sabar kalau kita dicaci maki. Siapa yang pernah dicaci maki di sini? Halo, siapa? Kalau Niko bukan dicaci maki, malah mencaci maki itu Niko. Siapa yang pernah dicaci maki di sini? Yang sana lihat yang di taruna-taruna lihat. Kelihatan wajah-wajah taruna, wajah-wajah bulian gitu maksudnya. Terus bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Ya, anak-anak taruna dan taruni ini sudah mulai bebas karena sudah lepas dari masa basi, Saudara. Jadi saya bisa mengekspresikan, menyebutnya dengan leluasa gitu, Saudara. Lebih dekat lagi, haleluya. Ya, Pak Yesus baik. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pernah mengalami caci makian maksudnya? Pernah? Wah, gak pernah, puji Tuhan. Malah saudara yang maki-maki ya. Bentuk kesabaran yang saudara terima itu apa kira-kira? Sabar menderita? Sabar menghadapi kesengsaraan? Dan di sini yang saat ini menderita adalah sabar menikmati rasa sakit. Nah itu saudara. Sakit apa? Alam baliknya sakit hati. Oh saudara ini. Apa yang membuat saudara ini sampai memiliki kesabaran, kemurahan hati seperti itu? Saudara, apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, semua yang terjadi dalam hidup saudara, semuanya adalah akibat dari perbuatan saudara. Saudara yakin itu? Dan itu harus disadari, saudara. Haleluya. Kenapa kita dimaki-maki orang ya? Mungkin kita kemelindi, tahu kemelindi anak-anak? Kenapa kita dimaki-maki orang? Mungkin perbuatan kita nggak baik memang. Nah itu yang harus kita sadari. Tapi kalau orangnya diem, tiba-tiba dimaki-maki, lah itu sedang diuji tentang kesabarannya. Haleluya. Nah, di sini dikatakan ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, yang terakhir penguasaan diri. Mau lulus ujian penguasaan diri itu berat sekali, saudara. Gak usah ngomong nih yang lain, saya aja nih, saudara. Kalau ngomongin dosa, saudara, saya berani ngomongin dosa ini dosa saya. Dosa saya yang paling kecil itu tapi dosa, saudara. Sering. Jadi kalau lagi naik mobil ya kan, yang saya sampaikan itu masih biasa. Kalau saya lagi naik mobil tiba-tiba diselip orang dari kiri, dari kanan, oh tiba-tiba ada yang muncul, copot gitu, saudara. Masa copot kan ya. Nah ini yang beda lagi, ini yang terus belajar. Ketika lampu merah ya kan, habis lampu merah itu apa? Berhenti ya kan, jelas. Lampu hijau, jalan. Lampu kuning,
tancap gas. Gundul gue, tancap gas, enggak lah. Lampu kuning itu justru berhati-hati. Jadi kalau sudah lampu merah, kuning itu berhenti aja. Biasanya lampu merah terus kuning. Jangan maju dulu, hati-hati. Baru kalau hijau jalan. Atau hijau terus tiba-tiba kuning, ya udah berhenti. Ada di tengah-tengahnya kuning itu untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Haleluya. Amin. Bukan tancap gas. Nah ini saya sering kali gitu, ngejar waktu, kuning, tancap gas. Itu sama dengan mencobai Tuhan, saudara. Haleluya. Lebih taat kepada yang kelihatan atau lebih taat kepada yang tidak kelihatan. Kuasa Roh Kudus itu kuasanya sih nampak, tapi Roh Kudusnya ini loh, saudara. Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu bersama-sama dengan saudara, haleluya. Yang harus mengendalikan saudara, amin. Makanya sejak hari ini juga saya harus bertobat, amin. Ketika lampu merah, berhenti, lampu kuning, saya nggak tancap gas. Perhatikan itu anak-anak kalau selagi setir ya. Ini kelihatannya kecil, ini kita harus belajar. Bagaimana kita taat kepada yang tidak kelihatan. Dengan yang kelihatan aja kita enggak. Halo? Dengan yang kelihatan aja kita masih melanggar, kita enggak taat, apalagi yang tidak kelihatan. Haleluya. Jadi kita harus tahu di situ, mulai dari hal yang terkecil. Apa sih peraturan-peraturan kecil dalam keluarga mungkin, saudara. Itu juga harus ditaati, meskipun itu kecil dalam satu keluarga. Makanya waktu masa kecil saya itu, waduh, mentaati rasanya susah, saudara. Sudah waktu kecilan saya itu makanannya susah, ya kan. Kalau beli tempe itu lauknya diiris-iris sampai sak silet-silet itu, saudara. Tahu saudara silet? Bukan sak silet-silet, sak lating-lating tipis gitu, saudara. Supaya terbagi rata, satu rumah makan semuanya gitu. Nah, itu pun masih dihitung sama ibu saya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saudara, langsung dibumbuni sama ibu saya, ya kan, digoreng sreng. Nah, sudah baunya enak gitu, saudara. Masih ditiriskan ditiriskan gitu, saudara. Saya lewat, Bu, tempenya 1 ya. Oke, 1. Masih ditiriskan, belum dihitung. Masuk 1 makan. Tapi kalau sudah di tempat lauk jadi 1, di meja sudah dihitung semuanya. Coba 1 diambil, 2, 3, rasanya enak. Balik lagi sana lagi. Lihat, oh enggak ada ibu, diambil lagi tempenya, iya kan? Balik lagi di sana, enggak ada ibu lagi. Tiba-tiba berkurang. 1 enggak terhitung, 2, 3 terhitung ternyata, saudara. Iki semangan akeh dhewe awakmu, ya kan? Maksudnya lauknya. Jadi ketika makan bareng-bareng saya enggak dapat lauk, kakak saya dapat lauk. Nah, itu resikonya. Itu baru tempe. Nanti kalau dadar telur, wah, paling ahli juga ibu saya, kalau bikin dadar telur, saudara. Itu kayak kalau kena angin bisa tertiup terbang itu telurnya. Saking tipisnya, digiring sana, giring sini, tipis, saudara. Dan tak kira itu 1 lembar untuk saya, itu, saudara. Masih dibagi lagi 1, 2, 3, kayak pisah itu, saudara. Telur dipangan kayak pisah, jadinya segitiga, gitu. Telurnya bulat, jadinya segitiga. Oke lah. 1 dipasang, di mana? Ditaruh di meja. Lihat baunya, wah. Lagi mulai nggak ada ibu, langsung diambil lagi. Tahu ketahuan saya yang ngambil, saudara. Nggak ada lagi ya, saudara. Karena kakak saya, kalau kakak saya ngambilnya nggak seperti itu, saudara. Ini ada kakak saya nggak? Kalau kakak saya itu nggak ngambilnya nggak utuh, ngambilnya jual sidik-sidik pointer, saudara, di pinggir kiri. Nah itu. Jadi pokoknya iso ngerasane gitu, bisa ngerasakan. Ambil yang pinggir-pinggir tipisnya itu kakak saya. Kalau saya, waduh, tergoda langsung tak cuil, tak potong langsung. Jadi terhitung di situ. Dan pasti itu kalau yang ngambil seperti itu pasti saya, saudara. Dan kali ini bukan nggak dapat lauk ketika makan bersama-sama, tapi dapat ubitan. Aduh, diolor-olor bumbu saya, ya ampun, gara-gara makanan jatuh, ya Tuhan. Nah, itu nggak taat, saudara. Karena nggak taat saya dapat risikonya seperti itu. Hal kecil dalam satu keluarga, tapi harus ditaati itu.
Tunggu waktunya. Ya, coba kalau makan bersama-sama, rasanya juga nikmat itu. Dapat lauk satu-satu, rasanya nikmat. Tapi kalau yang seperti itu, aduh, sudah memulai duluan. Saudara, kalau saudara melanggar perintah Tuhan, saudara sedang mencobai Tuhan. Haleluya. Saudara gak taat sama Tuhan. Dan jangan harap saudara diberkati oleh Tuhan. Pasti gak akan menikmati berkat. Ya contoh kecilnya itu. Harusnya mendapat berkat lauk, makan nikmat. Waduh, waktu enggak, sudah dinikmati duluan, sudah habis duluan kok. Jadi kalau kita masih mengejar-ngejar pengharapan dari dunia ini, saudara. Saudara pengen kekayaan saat ini, saudara pengen kaya. Dan saudara menghalalkan segala cara. Saudara untuk mencapainya, saudara bersusah payah. Dan tanpa menghadirkan kerajaan surga di bumi, tanpa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan pikiran kita, saudara mungkin sudah bisa menikmati segala-galanya, tapi ingat, saudara sedang mendukakan Tuhan. Yang Tuhan mau, segala keberadaan kita, dari perilaku kita harus menyertakan Tuhan. Katakan menyertakan Tuhan. Supaya mengekspresikannya itu mudah. Supaya mempraktekkan teladan hidup Kristus itu mudah. Karena sudah dilatih dari hal yang terkecil. Ketaatan kita dari yang terkecil itu diperhitungkan. Itulah yang Tuhan mau kita belajar. Kalau kita belajar pengen mendapatkan ilmu yang banyak, ya harus mulai dari yang sedikit demi sedikit. Haleluya. Amin. Kalau kita mau bekerja, kalau kita mengumpulkan berkat-berkat Tuhan, mulai dari yang terkecil. Bukan kikir. Beda. Bukan berhemat, bukan. Tapi berhikmat. Haleluya. Amin. Lumpurnya duit, ini aja digawe dan seterusnya, bla 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 bla. Saudara, kalau kita bisa mengendalikan keuangan, bisa mengatur keuangan, saudara, kalau kita mengendalikan keuangan, yang terutama apa yang kita harus kerjakan, kita harus mengerti pekerjaan buat Tuhan. Haleluya, amin. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bukan menyenangkan pendeta, haleluya, amin. Menyenangkan Tuhan. Kalau berbicara menyenangkan hamba-hamba Tuhan, saudara, itu menyedihkan. Gereja tidak sedang meminta-minta, tapi harus tahu bahwa segala apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang kita persembahkan itu melakukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima tentang buah-buah roh tadi. Tentang penguasaan diri. Penguasaan diri bagi setiap kita itu harus, dimanapun keberadaan kita. Penguasaan diri, pengendalikan. Dasar dari penguasaan diri adalah hidup di dalam kasih Kristus. Haleluya. Sudah tertulis tadi, kasih yang terutama, sukacita, damai sejahtera, dan itu satu urutan. Dan kenapa di belakang di sini tentang pengendalian diri, supaya kita bisa melakukan semuanya, supaya kita bisa mengerjakannya semuanya. Haleluya, amin. Ya, langsung kembali lagi dalam Yesaya tadi. Yesaya pasal 49. Ya. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tuhan pasti menyertai. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Tuhan itu satpam, saudara. Yang namanya bersama-sama itu Tuhan bersama-sama. Haleluya. Amin. Bergerak bersama-sama, kita selalu disertai, selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai kita, amin. Adakah Yesus di hatimu? Haleluya. Ada Yesus di hati kita. Kutak gentar, haleluya. Mengiring Yesus itu adalah satu keputusan kita. Kalau kita mengiring Tuhan, saudara,
Tuhan selalu menyertai kita. Saudara saat ini sedang mengiring Tuhan, mau menerima kebaikan Tuhan, haleluya. Dan apa yang saudara dapatkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini, pagi hari ini saudara, kalau kita diajak oleh Tuhan, bukan Tuhan menuntut saudara, Tuhan sedang mengajak saudara, Tuhan sedang membuka mata hati dan mata rohani saudara, bagaimana mengekspresikan kasih Kristus itu, haleluya. Bagaimana kehidupan Kristus itu nyata di dalam setiap hidup kita. Yesus itu Bapa kita, haleluya. Saya dan saudara anaknya, haleluya. Jadi teladan kita yang kita ikuti ya Bapa kita di surga. Bagaimana Bapa kita di surga itu memberikan sikapnya kepada kita, dan kita harus meneladani itu. Ikuti dia, ikuti Bapa kita. Kalau bahasa Jawa, kacang orang ninggal, kacang orang ninggal kulitnya, orang ninggal lanjaran gitu. Buah jatuh tidak jauh dari tukang buah gitu. Haleluya. Saudara harus tahu di sini bahwa saudara adalah milik Tuhan. Amin. Buah saudara itu harus bisa dirasakan. Amin. Buahnya harus bisa dinikmati. Buahmu masem atau manis? Apa? Pecut kayak kelekmu. Buahnya asam atau manis? Manis, bisa dinikmati, haleluya, seger. Sudah masak dari pohonnya dan sudah kelihatan itu masak, bisa dinikmati. Kalau bisa dinikmati itu rasanya nikmat, membuat berkat bagi tubuh kita, haleluya. Haleluya. Bukan buah yang busuk nggak bisa dinikmati. Apalagi buah yang belum masak, belum bisa dinikmati, belum waktunya. Saudara sekarang sedang didewasakan dalam pertumbuhan iman, amin. Jadi kalau sedang didewasakan itu ada proses untuk menuju di situ. Enggak tiba-tiba anak lahir langsung lari dari anaknya lahir langsung lahir. Seba lahir ya prosesnya sesuai dengan masih di kutang. Kalau anak seba ditanya, dibilangin apa? Di kutang, tahu bulat. Wah, masih ketawa-ketawa gitu. Tahu bulat, pipinya Kak tahu bulat itu masih. Bombanya itu kalau kutang gimana? Anak kecil harus berproses juga dari masa kelahirannya sampai balita dan sampai nanti 5 tahun dan 6 tahun, 7 tahun sampai seterusnya di situ. Langkah-langkahnya tertulis dalam Alkitab. Yesus pun juga seperti itu. Dari kelahirannya, dia proses sebagai manusia, dia lewati semuanya sebagai manusia. Dari kelahirannya berproses, dia lahir, Yesus itu lahir ya seperti Bapak Ibu Saudara semuanya berproses seperti itu. Yesus lahir enggak langsung berkumis, langsung ada giginya, enggak, berproses. Haleluya. Dan itulah yang harus kita jalani sekarang. Bertumbuh dewasa itu berproses. Kalau masa kanak-kanak, lihat dibully temennya, nangis pulang nangis gitu kan. Orang tuanya menguatkan, haleluya. Sebagai bapak itu mendampingi, menguatkan, amin. Dan ketika semuanya melewati proses-proses itu, bulian sudah seperti angin lalu aja. Ejekan seperti angin lalu saja. Dalam perjalanan menghadapi persoalan, semuanya, persoalan lagi jatuh terluka. Pulang ke rumah, aku tadi jatuh, nangis. Papa mamanya bilang, gak apa-apa, itu hal biasa, dibersihkan. Besok lagi jatuh, gak apa-apa. Besok lagi jatuh, terus jatuh, saudara. Gak mungkin jatuh terus, saudara. Pasti akan berhati-hati anak-anak. Bagaimana tidak jatuh. Nah, itu proses menunggu bertumbuh dewasa. Gak mungkin, hari ini jatuh, aku besok menjatuhkan diri. Enggak. Karena tahu jatuh itu mesti sakit, gak mungkin mengulangi lagi. Ada yang jatuh merasa gak sakit di sini? Jatuh gak apa-apa, aku besok jatuh lagi lah. Gitu. Gak enak, yang namanya jatuh mesti sakit. Apalagi ada goresan kecil aja perih, saudara. Dan itu harus dijalani, berproses di situ. Enggak tiap hari harus jatuh lagi, enggak. Harus berjaga-jaga di situ supaya enggak jatuh. Sampai tumbuh dewasa.
Dan makanan pun juga seperti itu. Dari ASI, bubur, terus meningkat. Bagaimana menjadi makanan-makanan keras? Makanannya sudah makan keras lagi. Nggak roti lagi, nggak susu lagi. Tapi sudah tahan banting, makan apa saja bisa. Haleluya. Pokoknya gak watu ya saudara makanan keras. Makanan keras. Mungkin sudah pakai sambal-sambalnya pedas. Kalau anak taruna gak boleh makan pedas. Meskipun sukanya pedas tapi gak boleh. Itu makanan haram bagi mereka. Nah, kalau di sini Bapak Ibu Saudara sedang diproses oleh Tuhan, harus ngikut, harus nurut. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan harus diikuti. Kalau saya kemarin menyampaikan kalau saudara punya kendaraan baru pasti ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuk inilah untuk kita melakukan servis berkalanya supaya mobil itu terawat. Nah, saudara, supaya mobil itu berjalan bagus, mesin-mesinnya nggak gampang rusak. Ada buku petunjuknya. Jalannya harus sekian kilometer per jam. Ulinya harus pakai uli yang sudah ditunjukkan, saudara. Apalagi bahan bakarnya juga, dan seterusnya. Jangan sampai telat bahan bakar, dan seterusnya. Sampai pengisian angin dari bannya juga, itu tertulis ukurannya ada di situ semuanya, di buku petunjuk. Nah, firman Tuhan, itulah buku petunjuk saudara. Kita harus mengikuti itu, supaya kita nggak salah melangkah, amin. Supaya ketika kita mengekspresikan itu sudah tepat, dan saatnya. Dan saat inilah saudara sedang didewasakan Tuhan untuk mengekspresikan kehidupan Kristus. Haleluya. Mengekspresikan hidup Kristus. Haleluya. Ini kita harus belajar. Selanjutnya di sini ayat 9, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Nah, tunjukkanlah di situ. Enggak terus dalam kegelapan. Sudah tahu dosa, besok melakukan dosa lagi. Kalau sudah tahu dosa yang Tuhan mau, bertobat. Haleluya. Amin. Terus ngerti dosa, balenin lagi dosa lagi. Kalau saya, nggak mungkin lah, saya mungkin istri saya goreng tempe, saya langsung nyuri, kan mencuri, ngambil tempe, terus saya izin istri saya ngambil tempe gitu, nggak mungkin. Sudah selesai hidup yang seperti itu masa kekanak-kanakan saya. Jadi bagaimana sekarang dalam posisi keberadaan saya, dalam pertobatan yang mungkin saudara nggak tahu apa yang saya lakukan dalam perbuatan dosa saya, dosa yang tidak kelihatan, saudara. Mungkin saya bisa melihat saudara, tapi saya memiliki kebencian pada saudara, saudara nggak tahu. Tapi nggak begitu juga saya datang kepada saudara, aku tadi lihat kamu, aku bau benci, nggak begitu. Oh, ternyata kamu orangnya nggak baik, kan gitu. Jadi kalau yang seperti itu, cukup bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya nggak punya maksud untuk membenci orang itu. Tiba-tiba, ada lagi, ada mak-mak datang tiba-tiba, ini biasanya cowok-cowok itu lihat, wih pakaiannya seksi, terus tiba-tiba, maaf ya, tadi mata saya melihat saya matanya jelalatan, dan nggak mungkin malah dikaplok saudara, kurang ajar, malah gitu saudara. Nggak perlu seperti itu, yang seperti itu pertobatannya langsung kepada Tuhan, haleluya, amin. Tapi namanya kebencian saudara tiba-tiba terluka yang tidak bisa terobati, saudara. Selalu terbayang-bayang pada orang yang menyakitimu. Nah, itu yang perlu bertobat, saudara. Itu yang perlu penyelesaian. Haleluya. Saudara mengerti di sini? Kalau saudara mau menampilkan, mengekspresikan kasih itu harus sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Yang ini Tuhan saya bisa mengampuni, tapi kalau yang ini saya nggak bisa mengampuni. Mengampuni itu 100%, semuanya harus dibereskan. Haleluya. Nggak boleh menyimpan dendam. Katakan nggak boleh menyimpan dendam. Pengen taruhan nih, nggak boleh menyimpan. Oh, saudara masih menyimpan dendam. Katakan yang kencang, nggak boleh menyimpan. Nggak boleh. Apa?
Amin, orang-orang sakit hati. Iya kan? Perlu dibereskan, banyak yang nggak beres nih. Saudara masih punya sakit hati, saudara masih punya kebencian. Enggak itu sama orang tuamu, sama kakak-kakakmu, adik-adikmu, saudaramu, tetanggamu, siapapun itu. Saudara, apa yang membuat saudara sakit hati itu? Banyak hal, saudara. Dan ini saatnya kita tampilkan semuanya. Bagaimana kasih itu harus nyata di dalam diri kita. Enggak boleh separuh-separuh mengampuni itu. Haleluya. Mengampuni itu harus sepenuh hati. Sungguh-sungguh, ikhlas walafiat. Itu sehat walafiat. Harus sepenuh hati, sungguh-sungguh mengampuni itu. Amin. Haleluya. Nah, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Artinya berkat Tuhan itu selalu menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Jangan khawatir kelaparan, jangan takut tentang keadaan. Tuhan melengkapi hidupmu. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita mengiring Tuhan, yakin Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong. Jangan butakan Tuhan, jangan biarkan Tuhan seolah-olah Tuhan gak melihat kita. Kalau hidup ini hanya untuk saya saja ini yang bisa. Terus bagaimana dengan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Berarti saudara sedang mendukakan Tuhan. Kalau sebagai orang yang percaya sepenuh hati, serahkan semuanya. Amin. Jangan pernah takut itu. Dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Situasi mungkin gak memungkinkan, gak bisa kita mengampuni. Kalau kita menyertakan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, dan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Seperti dalam doa kita yang diajarkan oleh Tuhan. Ayat 10 dikatakan, mereka tidak menjadi lapar atau haus akan angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Sumber-sumber air itu berbicara kuasa Roh Kudus, amin. Berbicara penyertaan Tuhan, berbicara tentang pengurapan Tuhan. Saudara kalau haus, saudara, terus saudara mencari air minum dan saudara tidak mendapatkannya, tiba-tiba saudara menemukan air minum di situ, dan itulah rasanya bagaimana air itu membawa kesejukan dalam hati kita, melegakan hati kita. Itu yang harus terjadi dalam setiap kita sebagai orang yang percaya. Ayat terakhir, terus mulia ayat terakhir ini rasanya enak, ya kan? Ayat terakhir, baru satu lagi, ditambah lagi, walah, wis gak barbar ini nanti. Ya. Mereka tidak menjadi lapar dan haus, angin hangat tidak terik dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Haleluya. Perjalanan kita masih panjang, amin. Ada perjalanan masih tinggal berapa langkah? Kita nggak tahu, saudara. Kelihatannya perjalananmu tinggal separuh. Separuh itu berapa? Separuh urip. Nah, saudara, kalau dibilang masa muda, masa muda itu masih panjang perjalanan kehidupan. Tapi dilihat lagi, ternyata banyak juga anak-anak yang mengalami hal-hal yang buruk di masa mudanya. Ada yang masih kecil pun juga mengalami hal-hal yang buruk. Saudara, kalau saudara sekarang masih ada, itu adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bagaimana saudara saat ini menikmati hidup saudara? Apa yang Tuhan percayakan kita untuk kita hidup, pergunakanlah untuk berguna. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa, ya. Berguna untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara,
Kalau saudara di sini berbicara tentang mengekspresikan Kristus, saudara sedang dibawa oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan terlebih dahulu. Untuk mengusahakan saudara terbatas, tapi kalau saudara terus melekat kepada Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, saudara akan mengerti. Tuhan percayakan, Tuhan memberinya kuasa itu untuk kita berjalan, untuk kita menyelesaikan tugas kita. Haleluya, amin. Di mana ketidakmampuan, serahkan kepada Tuhan. Di mana khawatirmu, serahkan kepada Tuhan. Di mana keraguanmu dan ketakutanmu, serahkan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan akan mengalih. Tuhan mengambil alih dalam setiap hidupmu. Apa yang Tuhan percayakan di dalam dirimu. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Haleluya. Sebab Tuhan beserta kita. Sebab Tuhan beserta. Ora amin yo ora bari mangya. Ya ora nek muni amin kok. Muni amin yo tak barne. Saiki muni sebab Tuhan beserta kita. Alah wis bar ngono amin, saudara. Kalau tadi ngomong amin ya tak bar nih, sekarang ya karena belum ya. Enggak jadi bubar gitu. Sudah selesai. Amin. Mengekspresikan kehidupan Kristus. Secara manusia kita enggak mampu, tapi kalau kita menyertakan Tuhan, Tuhan memberikan kuasa untuk kita mengekspresikan kehidupan Kristus itu sendiri. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kau dapat dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Ketika Tuhan mengajak kita untuk mengekspresikan dari kehidupannya, kehidupan Kristus. Dan itulah yang Tuhan mau. Terima semuanya itu sebagai tanggung jawab, supaya kita bisa melakukannya dengan kesetiaan yang Tuhan percayakan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbangun, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam jalan Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, Bapa yang sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Panjang hidupku, panjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan sertai kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan sertai hidupku. Panjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat. Nafasku memuliakanmu. Haleluya. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Panjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu kebaikanmu Tuhan sertai berjanji dan sanggup mengenai.
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan harinya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan hariku. Ku terima. Ku terima sekarang kemenangan Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Saya minta kesediaannya hamba Tuhan Dr. Habil berdoa untuk ucapan syukur firman Tuhan. Kita sehati berdoa. Bapa Yesus Kristus, kami sangat bersukacita dan bersyukur atas pengurapan-Mu Bapa Yesus yang telah mengajar kami kebenaran firman-Mu, yang memerdekakan kami semua dari segala ketidakbenaran, dari segala kendala-kendala yang menghalang-halangi kami mengekspresikan Bapa Yesus yang ada di dalam kami. Karena memang Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Tapi ada hal-hal yang menghalangi kami mengekspresikan Engkau selama ini. Namun lewat kebenaran firman-Mu, lewat hamba-Mu yang Kau khususkan dan urapi saat ini, kami boleh belajar dan mulai mengekspresikan Engkau dalam rumah-Mu ini maupun di rumah tangga kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, sehingga banyak orang dapat melihat Bapa Yesus yang ada dalam kami, dan Bapa Yesus yang ada dalam kami ditinggikan, menarik semua orang datang kepadamu dalam kami, tersungkur di depan kaki-Mu di depan kami, dan mau beribadah dengan kami bahu-membahu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Teguhkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan tanda-tanda mujizat-mujizat penyataan kekuasaan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan daripada-Mu. Amen. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pencobaan-pencobaan yang kami alami dalam semua duka cita yang ada, sehingga kami boleh bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Amen. Itu keselamatan jiwa kami. Nama Haleluya. kami sudah terdaftar dalam kerjaan surga. Kami tidak ingin nama kami dihapus daripadanya, sehingga kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Tajamkan, fungsikan, murnikan, sempurnakan karunia-karunia roh yang ada pada Bapa Gembala Sidang ini Tuhan, sehingga hamba-Mu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Dan Tuhan penuhi semua keperluan keluarganya dan pastor ini menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Bapa Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu yang datang melaksanakan kehendak-Mu, mengekspresikan Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang kembali kepadamu Yesus. Hari ini siapapun Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit, angkat tanganmu. Haleluya. Ya rela masihkan ataka ya rela lama. Karena banyak jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Ini adalah suatu ujian bagi kita semuanya tentang iman.
Kalau engkau memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan, semuanya tidak sia-sia pengharapanmu. Dan apa yang kau inginkan saat ini, engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Perkara yang kecil, perkara yang mudah, kalau sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana tentang imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan? Bapa di dalam surga, hari ini hamba-Mu berdoa khusus Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang mengangkat tangan, mereka yang mengalami sakit, ataupun saat ini yang tidak mengangkat tangan apapun, tapi merasakan sakit ya Tuhan. Kuasa tanda mujizat, Kaulah sang pemilik kehidupan, Kau yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dan oleh kuasa bilur darah-Mu ya Yesus, semua sakit-sakit yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengangkat tangan, dan siapapun yang merasakan sakit, Tuhan menjadikan sembuh. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami. Untuk saudara kami Richard ya Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau Rita tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Ibu Ratna juga Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga buat Dr. Radit. Kami berdoa juga untuk Bapak Agus Wiono. Tuhan memberkati kesembuhan. Kami berdoa juga untuk istri hamba-Mu. Kami berdoa untuk Citris. Kami berdoa untuk Bu Ani, Sri Mulyani. Kami berdoa juga untuk Pak Darmianto. Siapapun saat ini yang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau yang sakit saat ini mengalami tanda dan mujizat. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan yang saat ini menjamah dalam setiap tubuh. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Tuhan sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan iman. Bila Tuhan membukakan pintu-pintu berkat dalam hidupnya, limpahkan berkat dalam setiap kehidupannya. Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan saat ini, keyakinan mereka, pengharapan mereka kepadamu ya Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir, segala kelemahan, segala keberadaan yang menghimpit kehidupan rumah tangga setiap jemaat Tuhan, Tuhan memberkati pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di penghujung acara ibadah ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan ya Tuhan. Tangan-tangan kami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Limpahkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang telah mereka tabur, Tuhan memberkati. Demikian juga persembahan Natal kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dana-dana untuk Natal Tuhan mencukupkan keperluannya. Tuhan melengkapi keberadaan dan kebutuhan dari panitia Natal ya Tuhan Yesus. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kami mau mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bukan semuanya untuk menyenangkan kami manusia. Tapi kami menghormati Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan Kau sendiri yang berjanji ya Tuhan. Membukakan tingkap-tingkap langit. Menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dari kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Apa yang Kau nyatakan di hadapan Tuhan, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua, suami, istri. Semuanya apa yang saat ini dinyatakan setiap jemaat Tuhan dalam doa, Tuhan memberkati. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Segala aktivitas mereka, segala kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, menjauhkan perceraian, perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anak-Mu yang dalam studi Tuhan memperlengkapi kehidupan mereka. Kepintaran, kecerdasan mencukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau Bapa yang setia, yang selalu menyertai kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa surgawi menyertai kami semuanya. Dan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Keselamatan itu adalah karya yang terbesar yang kami terima. Dan kuasa Roh Kudus dalam persekutuan menyertai kami, mengajarkan kami dalam pengajaran Kristus, mengajarkan kami kebenaran yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setia Tuhan sepanjang masa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya. Kita yang meyakini semuanya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada yang dipercayakan Tuhan dalam penglihatan? Ya, kalau tidak ada, silakan
tim multimedia untuk menyampaikan pengumuman. Kami Salam, terima kasih sudah bergabung pada ibadah pagi ini. Berikut kami sampaikan warta Jemaat sepekan. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Doa diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah rumah tangga diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Doa malam diadakan hari Rabu setiap minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil setiap Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah raya Minggu dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di gereja. Berikut jadwal penata layanan. Ibadah doa pagi pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, hari Senin 30 Oktober tahun 2023, pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Teguh Budi. Hari Jumat 3 November tahun 2023, pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Ako Setiawan. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah penghiuan 7 hari pada hari Rabu, tanggal 1 November tahun 2023, pukul 18, waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan di rumah keluarga Bapak Jarod, Dopo. Pujian dipimpin oleh Bu Yuni Suryo. Praise and Worship, Bapak Kiata, Worshipper, Bu Rini, Bu Anik, dan Bu Suryo. Persembahan dilayani oleh Bu Yeni dan Bu Maria. Penyambut jemaat, keluarga Pak Teguh Raharjo. Bagi teman-teman YOT yang ingin belajar bermain musik, tamborin, dan multimedia, bisa belajar setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar wifi, bisa menghubungi Saudara Theo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Laporan dana Natal dari Bendahara Natal. Dana Natal yang sudah masuk sampai dengan hari ini dari kotak persembahan ekstra sebesar Rp1.533.000. Dari janji iman yang tertulis Rp3.800.000. Proposal yang masuk sebesar Rp1.000.000 dan dana Natal sisa tahun kemarin Rp1.700.000. Jadi total dana Natal sampai dengan hari ini sebesar Rp8.033.000. Dan untuk uang sementara yang dibawa oleh bendahara sebesar Rp4.133.000. Tambahan lagi bagi jemaat yang belum mengisi form janji iman atau mungkin mau menambah nominal janji imannya, bisa menghubungi ke Bendahara Natal, ke Ibu Jarmini atau Saudari Natasha. Untuk batas pembayaran janji iman pada akhir November, Bapak Ibu, jadi pada minggu keempat bulan November. Untuk pembayaran di Bendahara Natal Ibu Jarmini atau ke Saudari Natasha. Berikutnya tambahan dimohon kepada seluruh panitia Natal sehabis ibadah wajib untuk mengikuti doa sepakat panitia Natal. Sekali lagi bagi seluruh panitia Natal yang tergabung dan dalam acara Natal juga semua yang tergabung untuk mengikuti doa sepakat panitia Natal setelah ibadah ini.
Demikian pengumuman dari kami. Kita memberikan persembahan, kami persilakan pada yang bertugas. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Membawa engkau baik. Baik Bapak Ibu, demikian ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ibadah berikutnya. Jangan lupa kepada seluruh panitia Natal dan semua yang mengisi acara untuk mengikuti doa. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, engkau baik, teramat baik. Tunaikan ucapan syukur padamu Yesus Tuhan. Sama-sama katakan baik, teramat baik. Ya Yesus baik, engkau baik, teramat baik. Yesus baik, engkau baik, teramat baik. Oh engkau baik, engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Oh Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati